Halo semuanya, jadi sekarang untuk step 1-nya kita akan masuk ke aplikasi Microsoft Word. Jadi klik 2 kali untuk membuka aplikasi tersebut. Lalu kita akan pilih blank dokumen atau dokumen yang kosong, tidak ada template apapun. 2 kali. Nah, sekarang kita sudah masuk di dokumennya. Jadi tutorial yang pertama aku akan ngasih tahu cara nge-heading bab dan subbab. Nah, dalam dokumen ini kita akan membuat 5 halaman, yaitu cover, daftar isi, dan bab 1 sampai bab 3. Kita atur dulu cover. Lalu kita bikin page selanjutnya. Daftar isi. Lalu kita pencet page break lagi. Nah, untuk bagian bab ini kita akan melakukan heading ya, agar ketika kita membuat daftar isi nantinya akan rapi dan tidak perlu melakukannya secara manual. Untuk navigasi ini jangan lupa untuk dinyalakan sehingga kita dapat memantau apakah heading kita berhasil di bagian navigation ini. Oke, yang pertama kita klik home, klik multi-level list, lalu klik define new multi-level list. Nah, lalu klik more untuk lebih banyak fitur yang keluar. Lalu klik level to modify, jangan lupa klik nomor 1, ini untuk bagian bab ya. Link level to style, heading 2. Lalu follow number width, kita klik nothing, lalu kita hapus pada enter formatting for number. Kita ketik bab, jangan lupa di spasi. Lalu number style for this level, biasanya kalau bab itu menggunakan Romawi. Kita klik Romawi. Nah, ini sudah tersetting sesuai dengan yang biasa digunakan, ya bab 1, bab 2, bab 3 menggunakan angka Romawi. Nah, untuk efisiensi kita dapat langsung setting subbab tanpa harus klik OK terlebih dahulu. Jadi langsung kita klik level to modify, kita klik level 2. Link level to style-nya kita klik heading 2. Lalu follower number width, kita klik nothing. Kita klik space karena subbab itu biasanya menjorok. Enter formatting number-nya kita hapus. Lalu include level number from-nya, kita klik level 1. Jangan lupa kasih titik, lalu number style for this level-nya biasanya menggunakan angka, jadi kita menggunakan angka. Seperti ini. Ini sudah terlihat formatnya di bagian sini. Lalu untuk detail subbabnya sama seperti subbab, kita tinggal langsung pencet klik level to modify-nya, kita pencet nomor 3. Di level to style-nya, kita pencet heading 3. Lalu follower number width-nya, kita pencet space. Lalu kita hapus semuanya. Lalu include level number-nya, kita pencet level 1, titik. Lalu pencet lagi include level number-nya, level 2, titik. Lalu number style for this level-nya, klik angka. Nah, ini udah tersetting dengan baik. Kita klik OK. Nah, ini berarti udah berhasil ya kalau ada babnya gini. Oke, kita setting dulu modifikasinya sesuai dengan format yang biasa digunakan dalam artikel ilmiah ataupun tugas-tugas makalah. Kita ganti warna hitam. Jangan lupa di bold. Dan biasanya menggunakan Times New Roman. Nah, kalau untuk heading 1, untuk bagian bab biasanya di center, maka kita klik center. Lalu OK. Nah, untuk bagian heading 2, tinggal kita setting sama seperti yang tadi. Nanti untuk bagian ininya tetap di sini karena subbab biasanya memang di situ. Nah, ini udah ke setting dengan baik. Kita pencet heading 1. Nah, langsung otomatis keluar heading 1-nya. Di sini juga dapat kalian pantau. Biasanya untuk bab 1 ini isinya untuk pendahuluan. Jadi kita klik pendahuluan. Jangan lupa bold. Lalu untuk subbabnya
isinya itu biasanya latar belakang. Lalu dapat kalian ketik bla 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 di bawahnya latar belakang. Lalu untuk otomatis dari heading 2 yang nomor 2 langsung otomatis 1.2 itu langsung dapat kalian pencet di bagian heading 2 ini. Nah, biasanya isinya rumusan masalah. Lalu apa lagi? Lalu manfaat penelitian. Seperti ini. Nah, dapat kalian pantau di bagian sini. Ini udah rapi. Lalu kita pergi ke page selanjutnya. Page break. Langsung otomatis saja kita pencet ini. Lalu pencet. Lalu di bab 2 ini biasanya isinya pembahasan. Nah, untuk subbabnya biasanya isinya itu definisi dari topik yang sedang dibahas. Lalu apalagi? Lalu fungsi dari topik yang sedang dibahas. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke bab 3. Ini untuk bab 3. Langsung kita pencet heading 1, otomatis langsung keluar bab 3. Nah, bab 3 ini biasanya isinya adalah penutupan. Kita klik penutupan. Nah, untuk subbabnya isinya kesimpulan dan saran. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti itu cara mengheading bab dan subbab ya. Nah, untuk bagian daftar isi ini, agar dapat masuk ke otomatis daftar isi atau automatic table of content, maka kita juga harus masukkan dia ke heading. Caranya seperti apa? Kita blok, lalu kita masukkan ke heading 1. Pointernya kita taruh di bagian sini, kita hapus bab 1-nya, kita taruh lagi di center. Nah, ini udah otomatis masuk ke bagian daftar isi nantinya. Oke. Nah, sekarang kita akan kita masuk ke tutorial memberi page number pada halaman. Caranya seperti apa? Yang pertama, biasanya cover itu tidak masuk ke dalam halaman yang diberi page number. Jadi, kita harus memisahkan antara daftar isi dengan halaman ini. Caranya seperti apa? Pointernya kita arahkan ke bagian daftar isi ini, pergi ke layout, lalu klik breaks, lalu section breaks-nya kita pilih next page. Nah, ini udah masuk ke section 2 ya. Di bagian daftar isi kita masuk ke section 2, tapi di bagian cover kita masuk ke section 1. Jadi ketika kita mengotak-atik daftar isi, nantinya tidak akan mempengaruhi section 1. So, untuk memberi page number-nya, kita matikan dulu link to previous-nya di bagian header, lalu kita go to footer. Footer-nya juga dimatikan untuk bagian link to previous-nya. Nah, udah. Nah, sekarang kita akan memberi halaman ini page number. Jadi, kita akan kasih page number. Page number, bottom of page. Nah, ini dapat dipilih sesuai dengan yang ingin dipilih. Kalau aku mau plain number 3. Pakai yang plain number 3. Nah, biasanya di bagian daftar isi, kata pengantar itu kan menggunakan daftar page number-nya menggunakan page number-nya menggunakan Romawi. Jadi kita format dulu, kita ganti dulu karena page number yang kita gunakan sekarang masih
angka. Jadi kita pergi ke number format, lalu klik, lalu start out. Oke, nah ini udah masuk, udah jadi. Nah seperti ini. Nah di bagian cover tidak ada halaman. Kita masuk ke bab 1. Nah bab 1 ini biasanya menggunakan menggunakan angka ya untuk page number-nya. Jadi kita harus pisahkan dulu antara daftar isi dengan bagian bab ini sehingga page number-nya tidak akan sama seperti daftar isi. Jadi seperti tadi kita pisahkan, lalu pisahkan dulu, kita pergi ke layout, kita pencet breaks, section breaks, kita pencet next page. Nah ini udah terpisah. Bagian bab sudah masuk ke section 3, sedangkan daftar isi masuk ke section 2. Kita matikan link to previous, go to footer, lalu matikan link to previous. Lalu kita pencet page number, bottom of page, by number 3, lalu format lagi, ganti ke angka. Ini sudah start ad-nya udah benar, kita klik OK. Nah ini udah pakai angka page number-nya. Kita lihat ya, kita cek tuh pakai angka semua. Di bagian daftar isi tetap menggunakan angka Romawi karena antar halaman tadi sudah dipisah. Sekarang kita akan masuk ke pembuatan daftar isi secara otomatis. Kita klik di sini. Kita pergi ke reference. Lalu pencet table of content. Lalu kita pencet automatic table 1. Pencet. Nah, udah masuk semuanya. Berarti heading yang kita lakukan tadi sudah benar sehingga automatic table of content jadinya rapi seperti ini. Kita tinggal hapus ini aja. Nah, ini sudah benar ya. Sekian dari beberapa tutorial yang saya beri. Semoga dapat memberikan manfaat bagi yang menonton dan juga memberikan keahlian pada Microsoft Word. Tidak hanya basic, tapi juga keahlian yang dahsyat. Sekian, terima kasih.